Pemirsa, sejak berabad-abad, madu telah diakui khasiatnya bagi kesehatan maupun untuk perawatan kecantikan. Berbagai jenis penyakit bisa disembuhkan dengan rutin mengkonsumsi madu. Selain nikmat, madu tidak mempunyai efek samping sehingga aman untuk dikonsumsi. Baiklah pemirsa, untuk mengetahui khasiat dan juga manfaat madu, langsung saja kita simak liputan berikut ini. Tidak ada satupun penyakit di muka bumi ini yang tidak bisa disembuhkan dengan madu. Rasanya, ungkapan tersebut tidaklah berlebihan. Madu yang mempunyai sejuta manfaat, mulai dari meningkatkan stamina tubuh, membantu meningkatkan kecerdasan otak, sampai mampu menyembuhkan beragam gangguan kesehatan. Bukan hanya itu, serangga ajaib bernama lebah masih bisa dimanfaatkan sengatnya untuk terapi sengat lebah yang diyakini mampu menyembuhkan berbagai jenis penyakit, bahkan yang sudah akut. Fakta menarik lainnya, peternak lebah madu bisa terhindar dari penyakit kanker dan penyempitan pembuluh darah. Madu telah berabad-abad lamanya dipergunakan umat manusia. Selain berguna untuk menjaga stamina dan kesehatan, cairan kental yang dihasilkan lebah madu sering dimanfaatkan untuk kecantikan dan bisa membuat awet muda. Karena itulah permintaan madu nasional terus meningkat dari tahun ke tahun. Total kebutuhan madu mencapai kurang lebih 150.000 ton per tahun. Sementara itu, produksi madu dalam negeri baru bisa mencapai 40.000 ton. Dengan demikian, usaha ternak lebah madu menjadi lahan yang cukup menjanjikan dan mempunyai masa depan yang cerah. Apalagi, harga madu sudah dipasarkan mencapai Rp60.000 sampai Rp70.000. Peluang usaha yang menggiurkan itulah yang akhirnya mendorong Sri Hidayat atau yang biasa disapa Pak Dayat untuk menekuni ternak lebah madu. Saat saya dulu menjadi sales, saya itu dapat pelatihan di IPB masalah lebah madu ini. Akhirnya sinkron lah dengan yang saya lakukan dengan ilmu yang saya dapat, ya. Dan dari 150 agen itu, ternyata dari 2 agen saja itu selama ini itu sudah bisa mencukupi kebutuhan gaji saya yang selama ini saya terima. Jadi dari situlah timbul entrepreneur saya untuk menjadi wirausaha di bidang ini. Karena saya katakan tadi saya sudah jadi sales, jadi artinya hilirnya saya sudah tahu. Dan saya juga sudah mendapat pelatihan budidaya lebah madu. Jadi dari hulunya tahu, jadi hulu sampai hilir saya tahu. Jadi kenapa saya nggak praktekkan sendiri? Besarnya permintaan pasar ditambah dengan harga madu yang menggiurkan, membuat dan mendorong orang untuk memproduksi madu asli tetapi palsu alias aspal. Namun, perbuatan tersebut tentu merugikan bagi pengusaha lebah madu asli seperti Pak Dayat. Bahkan, gara-gara ulah pengusaha nakal, banyak peternak lebah dan pengusaha madu skala rumahan harus berjuang ekstra untuk meyakinkan konsumen. Untuk mengetahui madu baik dan enggaknya, memang itu yang utama tetap harus dibawa ke lab, ya. Jadi tidak ada orang yang bisa mengetahui madu asli apa palsunya itu kecuali harus dibawa ke lab. Tapi pendekatannya bisa kita lakukan. Salah satunya misalnya orang yang jualnya alamatnya jelas, peternakannya juga
kalau kapan-kapan mau dilihat siap gitu ya. Terus yang ketiganya kalau memang misalkan mau diuji sendiri silahkan gitu kan. Terus yang keempatnya kita pun membawa nama besar IPB dan halal ya kan. Artinya saya dengan mencantumkan lambang IPB dan halal itu artinya tidak mungkin saya gara-gara harga 20.000 harga diri IPB jatuh. Itulah mungkin pendekatan kepada orang yang mau beli madu supaya beliau lebih yakin. Di tempat inilah Pak Dayat dengan dibantu para karyawannya mengolah madu lokal namun memenuhi standar kualitas internasional. Di pasaran Anda bisa menjumpai berbagai jenis madu yang berasal dari bunga tertentu. Misalnya, madu lengkeng, madu kapuk randu, dan madu multiflora. Madu-madu tersebut diyakini memiliki khasiat yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, untuk mendapatkan madu dengan rasa yang spesifik, sesuai harapan, peternak menggembalakan koloni lebah ke pohon atau tanaman yang sedang berbunga. Pertama-tama ya madu itu ya lebah itu kita gembalakan di perkebunan tertentu. Karena kita di sini itu punya madu itu spesifik bunga. Misalnya pada saat rambutan berbunga, lebahnya kita gembalakan di perkebunan rambutan. Setelah 15 hari ya dan nektarnya bagus, bunganya bagus, itu kita bisa panen. Ya 12 sampai 15 hari udah bisa panen. Dari satu kotak itu kita bisa mendapatkan sekitar 4 sampai 6 kilo ya. Nah, dari kotak-kotak tersebut setelah kita panen, kita saring dan kita masukin ke dalam blung. Ada blung, nanti mungkin bisa dilihat ya. Nah, setelah dimasukin ke blung itu ada yang kita langsung botolin dan juga ada yang langsung kita masukin ke mesin untuk penurunan kadar air. Selain memproduksi berbagai jenis madu dengan spesifikasi berbagai rasa, perusahaan Pak Dayat juga membuat berbagai produk olahan berbahan madu lainnya. Misalnya, madu untuk berbagai produk kosmetik, sabun madu cair, sampo madu, dan kapsul madu. Harapan saya sih kepada masyarakat tentunya selama ini kan sering mengkonsumsi bahan-bahan kimia, ya kadang-kadang ada makanan junk food, padahal itu belum tentu, mungkin di mulut mungkin enak ya, tapi mungkin di badan juga belum tentu menerima. Jadi saya kira alangkah baiknya kalau kita kembali ke herbal ya, karena kembali ke madu itu pertama memang di semua Alkitab juga mengatakan keutamaan minum madu. Yang keduanya dengan minum madu ini tidak akan menambah penyakitnya gara-gara minum madu, minimalnya itu. Artinya memang madu ini bisa menyembuhkan hampir semua penyakit kecuali maut kali ya, gitu kan. Jadi insya Allah minimal tidak akan menambah penyakitnya gara-gara minum madu.